Hendrik itu sedang di pojok kamarnya dengan sajam. Hah? Dengan sajam. Begitu dibuka, dia cuman mau apa? Begitu. Oh, Rick, saya bilang, kenapa? Badannya sudah kurus. Badannya sudah kurus. Maaf ya, dia sudah buang air di tempat. Aduh. Tapi dengan tatapan yang kosong, dia cuma bilang, mau apa? Pergi. Bawalah ke salah satu pura di sana, terus diritualkan oleh pedangde di sana. Versi pemuka agama di sana, bahwasanya Hendrik ini kena black magic. Mas, ini sepertinya Hendrik ini harus dibawa nyebrang. Begitu sampai dari Gilimanuk, terus nyebrang, masih ngamuk. Begitu nyampe ke Tapang, baik bang, sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat jelajah malam? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam. Dan kali ini kita lagi silaturahmi di salah satu di rumah salah satu narasumber. Dan ini narasumber punya cerita yang serem banget. Tadi di belakang dia udah cerita nih tentang pengalaman dia waktu ya berusaha ngobatin orang yang kena santet. Ini cerita serem banget. Langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang Rudi. Waalaikumsalam. Kabar gimana? Baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Ya masih sama kayak kemarin bang. Terus kaliannya di endorse. Ya anu-anu itu. Iya anu-anu. Nanti yang mau rafting bisa hubungin saya di Rafting apaan? Arung Jeram. Arum Jeram. Ya, nanti bisa hubungin di deskripsi ya, gitu loh. Oke. Itu buat ceritanya apa bang? Jadi gue punya sahabat lumayan dekat. Itu kena guna-guna. Guna-guna. Ya, kebetulan saya yang bawa dia dan saya yang harus bertanggung jawab sampai dia sembuh kembali. Ya, kurang lebih seperti itu bang. Oke. Kita udah dengar sendiri gimana spillnya, langsung aja kita dengerin ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat kawan-kawan semua. Perkenalkan nama saya Rudi. Kali ini saya ingin bercerita kisah saya bersama kawan saya. Kebetulan kawan sudah lama sekali ya, sudah berpuluh tahun mungkin berkawan sama dia, sekitar 20 tahun bang. Jadi di awal cerita tuh jenuh bang awalnya. Saya tinggal di Jakarta tuh sudah putus pekerjaan, terus ada sedikit pesangon dari pekerjaan itu. Saya ambil keputusan untuk hijrah ke kota lain. Tapi saya pikir saya harus kemana gitu loh. Akhirnya saya dengan kendaraan saya ini, saya dulu kebetulan pencinta skuter bang, Vespa. Oh Vespa. Dengan modal uang yang ada, saya hijrah naik Vespa saya. Saya belum tahu mesti hidup di mana. Awal hijrah saya ke Jogja, terus ke Jogja berarti? Ya awal itu ke Jogja, tapi saya merasa
bukan ini tempat saya. Oh, oh. Terus sampailah saya di Oh, buset. ya, Wow. ya, saya juga nggak tahu nih, saya kerasan di sana karena memang saya kebetulan waktu itu masih muda, Bang. Masih muda, masih senang ugal-ugalan hidup saya. Hiduplah saya di sana, terus saya hidup saya setiap hari hanya keluar masuk bar, Yo, iya. nggak ya apa ya namanya, sambil nyari inspirasi, ketemu orang baru, ya kan? Sampai saya itu ketemu kawan saya namanya Mats, orang Australia, itu ketemu di dalam bar itu, ngobrol-ngobrol panjang lebar, ya, sampai punya, yuk kita bisnis di Bali ini, gitu loh. Kira-kira bisnis apa gitu yang bagus. Nah, besokannya setelah pertemuan itu, saya sempat 1 minggu tidak ketemu lagi gitu loh. Karena ya udah, saya pikir ketemu si Mats ini hanya say hello aja dalam bar itu, dan kebetulan bertemunya dalam pengaruh alkohol sedikit gitu loh. Jadi saya Ngablu anggap doang nih. ya, bahasa itunya apa, ngablu. Jadi ya udah, saya anggap ya say hello aja. Tapi saya nggak ngerti jalannya Tuhan nih ya. Saya ketemu lagi dengan si Mats ini di tempat yang sama. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini gimana nih plan kita nih? Bener nggak nih? Pada saat itu saya juga tidak berharap banyak gitu loh. Tidak berharap banyak karena nggak mungkin, masa ya baru kenal. Ternyata setelah ketemu yang kedua kali ini, kita keluar dari bar itu, Bang, ke salah satu pantai, ngobrol sambil serius. serius. Ini gimana? Lu serius nggak mau bisnis sama gua? Gua nggak punya apa-apa. Uang gua cuman segini. Sisa pesangon itu, Bang. Oke, kasih, si Mats bilang, oke, kasih waktu gua 1 bulan atau 2 bulan. Gua akan kembali ke Australia. Gua kesini akan bawa modal. Pada saat itu obrolan kita di tahun itu, kalau nggak salah ya Bang, itu tahun 2008-an ya Bang. Dia itu bertanya sama saya, kamu yakin ke Pulau Bali ini hanya dengan Vespa gitu loh. Kebetulan hobinya ternyata sama, Bang. Sama-sama di dunia otomotif. Makanya nyambung obrolan kita. Akhirnya dia putuskan kembali ke negaranya. Saya masih luntang-lantung di sana, nggak punya pekerjaan, hanya bermodal dengan uang yang ada. Tapi kan lama-lama Habis. tipis nih, Bang, ya kan? Dengan gaya hidup di sana. Iya. Wah, gila juga nih, ya kan? Tapi di selang keuangan menipis, tiba-tiba dia hubungin saya. Pada zaman itu kalau nggak salah ya, 2000 itu masih Skype, Bang. Masih Skype ya. Saya komunikasi, saya dihubungin dia via Skype, ngobrol. Saya akan kembali lagi ke Indonesia. Saya bawa modal uang. Saya jemputlah di Ngurah Rai. Ketemu dia, terus kita ngobrol lagi, kita cari tempat tinggal. Akhirnya kita putuskan tinggal sama-sama di salah satu villa di Canggu. Canggu itu masih yang tidak seperti sekarang, Bang. Masih persawahan, masih jeblok jalannya. Terus ngobrol-ngobrol, kita cari tempat. Akhirnya kita putuskan, akhirnya kita berbisnis jual beli Vespa, Bang. Oke. Jual beli Passion Vespa. banget. Jual beli Vespa, rental Vespa untuk display resto, hotel, apapun gitu ya, yang berkaitan dengan Vespa.
sebulan, 2 bulan, 1 tahun. 1 tahun itu lumayan maju bang, usaha saya sama si Mets ini. Sampai akhirnya saya kekurangan pekerja, mekanik, untuk restorasi Vespa dan lain-lainnya gitu loh. Sampai si Mets ini bilang, lu punya nggak kawan yang jago dengan Vespa secara detail? Terus saya mikir kan, siapa ya? Karena saya sudah punya pekerja waktu itu mekanik tuh sekitar 2, saya butuh 1 lagi. Oh ya, saya punya akhirnya kawan dari Jakarta, sahabat saya, kemana-mana ya saya berdua. Terus akhirnya saya putuskan, saya telepon, Drik, sekarang berkegiatan apa? Gitu loh. Masih bang, masih di bengkel. Gue bilang, lo mau nggak ikut gue? Dengan salary yang sama, tempat, tinggal, semua segala macam, gue tanggung, gue bilang, gue tanggung semua. Kalau mau, lo berangkat ke sini, ya kan? Lo berangkat ke sini, semua gue siapin, tiket pesawat, gitu. Dia bilang, bang, tapi gue mau diangkat menjadi kepala mekanik di Jogja, dia bilang. Oke. Pada saat itu Jogja itu pas habis kena bencana 1 minggu, erupsi Merapi. Akhirnya karena gue butuh si Hendrik ini, gue yakinkan dia, Rick, oke, lu jadi kepala mekanik di Jogja, tapi lu cari apa di Jogja? Jogja itu baru banget kena musibah, semua harus dari nol. Erupsi Merapi itu apa mau kembangkan apa di sana? Mending lo ikut gua, yang sudah jelas usaha gua lagi baik gitu. Dengan saya iming-iming semua, udah di sini begini gitu. Oke bang, ya udah, gue lepas nih bang Minerva, terbang lah dia bang, terbang Bali. Akhirnya dia ikut saya, ikut gua sebulan, 2 bulan, bagus. Pada saat itu, gue punya pekerja juga, admin, perempuan bang. Maaf ya, sebelumnya dia single parent, anak 1, asalnya dari salah satu Jawa Timur sana. Saya nggak ngerti ini, gitu loh. 1 bulan, 2 bulan bekerja. Hendrik nih, saya spill sedikit. Kawan saya ini Hendrik nih, kalau ukuran pria kayak kita, tampan bang. Tampan, pokoknya enak dilihat. Ganteng lah bahasanya. Masih bujang, masih. Terus jago otomotif. Sebelum dia berangkat itu, saya memang sudah izin kepada orang tuanya di Lampung. Nah, gitu, karena saya dekat dengan dia, saya izin sama keluarganya bahwasanya Hendrik ini akan ikut saya di Denpasar. 1 bulan, 2 bulan, pekerjaan sudah bagus, bisnis sudah berjalan bagus. Tiba-tiba saya dikejutkan nih dengan si Hendrik ini. Bang, tanya. Pada saat itu saya posisinya sedang ada di Lumajang, bang. Saya sedang lihat unit di sana yang saya mau beli Di hunting. di Lumajang untuk saya bawa ke Denpasar untuk direstorasi. Karena dulu saya dapat bahan-bahan Vespa itu dari Jawa, dari Sumatera. Saya mobile cari. Gitu. Saya ditelepon sama Hendrik, bang, posisi di mana? Gue di Lumajang, Rick. Kenapa, Rick? Biasanya dia kalau nelfon saya itu minta kasbon bang, kasbon. Apalagi pada saat itu weekend, biasalah dia kalau itu. Apa, Rick, belum mau kasbon? Enggak bang. Terus abang kapan pulang katanya ke Denpasar? Sekitar 1 bulan lagi, gue bilang, karena gue harus mobile.
mobile ke Jogja, ke Semarang, bahkan sampai Jakarta cari unit itu. Masih lama ya bang? Ya enggak lah, biasanya kan seperti itu. Gue bilang, "Oh, kenapa?" "Oh, enggak bang, gue pengen ngomong langsung." Bilang, "Nggak apa-apa, kalau emang urgent, lu ngomong aja di telepon." "Oh, enggak bang, nggak enak," kata dia. "Nggak apa-apa, gue paksa bang. Lu butuh duit. Kalau butuh duit, gue transferin." Gue bilang, "Enggak bang." Terus, "Gue mau nikah bang." Aduh. Dia bilang gitu. "Hah? Mau nikah?" Gue bilang, "Sama siapa?" Gue bilang, "Gue nggak pernah lihat lu pacaran di Bali ini." Gue bilang, "Di Bali itu lu nggak pernah." Anaknya introvert bang. Bergaul tuh bisa dihitung dengan jari. Kawannya yang dekat itu ya saya dan ada satu lagi gitu loh. "Lu kapan pacarannya?" Gue bilang, "Pacarannya sama siapa?" Gue bilang, "Sama siapa? Orang mana?" Gua bilang, "Nanti bang, lu begitu itu baru bang, tapi gue pengen nikah gitu loh. Lu spill dong orangnya siapa." Gue bilang, "Gue pernah, abang tahu," katanya gitu. Nah, gue sebagai laki-laki bang, gue berpikiran yang lu buntingin orang, lu buntingin orang. Terus gue sempet marah sama anak ini gitu. "Kenapa? Lu buntingin anak orang? Trik, lu jangan macam-macam." Gue bilang, "Gue ini dikasih amanah sama orang tua lu," gue bilang, "buat jaga lu. Gue harus ngomong apa sama orang tua lu?" Gue bilang, "Enggak bang, gue nggak pernah ngebuntingin anak orang." Terus udah bang, nanti udahlah berjalan, gue pulang, ketemu anak ini si Hendrik ini, ngobrol lah gue bertiga sama si Mets di rumah sewaan gue ini gitu di daerah Canggu. "Lo mau nikah sama siapa, Drik?" Gue bilang, "Lo mau nikah sama siapa?" Gue bilang, "Ada bang, tapi abang jangan marah." Dia bilang, "Jangan marah, ya lu kalau mau nikah lu izin lah sama orang tua lu." Gue bilang, "Sudah bang, gue udah izin sama orang tua gue." "Bener ya. Siapa orangnya?" Ya kan, disebutlah namanya, "Si Anu bang." Dia bilang, "Si Anu ini admin." Oh, yang tadi. Ya, admin di tempat kerja gua. Maaf ya bang, maaf, gue minta maaf sebelumnya. Gue bukannya ini ya. Yang tadi gue bilang, Hendrik ini good looking, enak dilihat. Lu kalau mau jadi model pun bisa. Tapi karena memang dia basic di otomotif gitu, akhirnya dia kerja di bidang otomotif. Dan si admin gua ini anak satu bang, anak satu. Terus mohon maaf gitu ya, bukannya ini gitu. Lu masih bisa cari yang lebih baik, gue bilang. Nggak harus ini. Terus, "Enggak bang, gue udah cinta." Ya, gue udah cinta sama dia. "Lu kapan pacarannya?" Gue bilang, "Gue nggak pernah lihat lu pacaran." "Nggak tahu bang, gue cinta aja sama anak ini," gitu. Gue Enak aja. Iya. Terus gue bilang, "Drik, lu pikirin," gue bilang, "dia sudah punya buntut satu. Terus lu udah ngomong belum sama orang tua lu?" Gue bilang, "Udah." "Apa kata bokap lu?" Gue bilang, "Ya lu anak laki gitu loh. Anak laki silahkan. Lu mau gimana, lu ambil keputusan, ya itu lu harus pertanggungjawabkan." Gitu loh. Gue panggil lah dua-duanya. Besokan harinya tapi bang, sebut si Anu ya. Gue panggil, "Lu yakin mau nikah berdua?" Gue bilang, "Ya namanya perempuan ya, kalau saya bang, saya om terserah Hendrik, kan saya perempuan." Dia bilang gitu. Si Hendrik, gue nggak ngerti ya apa yang dalam pikirannya dia. Kalau orang kayak kebelet ini bang, kebelet buang air besar, begitu minta, begitu harus terlaksana. Lu pikirin dulu, gue bilang, lu pikirin dulu Drik, ya kan, karir lu lagi bagus-bagusnya, lu bisa cari yang, tapi si Mets bilang, lu nggak bisa larang-larang atau ini. Kalau
Bahasa Sundanya love is blind. Ya kan gitu ya. Apa cinta itu buta katanya. Apalah, gua nggak ngerti itu. Iya juga, gua bilang, ya juga. Akhirnya udah tuh, gua telepon bapaknya. Mak, ini saya minta izin, bener Hendrik ini. Ah, iya, ceritalah. Iya, ini saya juga nggak ngerti. Mas Rudy tahu memang mereka udah enggak. Gue bilang, gue nggak tahu malah. Saya nggak tahu Pak. Gue bilang, saya nggak tahu kapan. Soalnya Hendrik itu beneran fokus kerja di sini. Nggak pernah neko-neko. Bahkan ini saya tuh dulu seneng minum bang. Jadi kalau itu ya saya masuk ke bar. Ada bar, salah satu bar reggae, mungkin yang tinggal di Legian sana tahu, sering ke bar reggae itu. Saya ajak Nggak pernah mau. nggak pernah mau. Dia nggak kenal alkohol, nggak kenal segala macam. Dunia hiruk pikuk sana nggak. Jadi anak ini emang tertib hidupnya. Kerja, ya udah, hanya kerja, pulang ke mes, kerja, pulang ke mes gitu. Paling cuman kalau libur dia main jalan, ya nge-explore Pulau Bali, touring sendiri atau sama kawan-kawan. Udah sebatas itu, nggak pernah namanya macem-macem. Makanya saya kaget, lu kapan pacarannya gitu. Terus setelah itu saya izin, bapaknya mengizinkan, Mas Rudy, saya izinin, saya minta tolong, karena laki-laki kan ya, jadi tolong diwakilkan Mas Rudy sebagai walinya. Nanti begitu dia mau ijab, tolong telepon saya aja. Terus setelah saya yakinkan lagi, bener Rik, bener, oke. Di sana itu ada kepala mekanik namanya Pak Nyoman, ya. Pak Nyoman itu kebetulan Muslim, gitu. Akhirnya kita nikahkan bang, si Hendrik di rumah Pak Nyoman ini, di daerah Imam Bonjol. Sampai Pak Nyoman ini juga bingung sebenarnya, lu yakin Hendrik gitu loh, lu masih bisa dapetin, ya ini mah standar UMR nih, kita gitu loh, standar UMR lu bisa Hendrik dapet, kenapa harus pilihnya ini gitu loh. Tapi ya namanya orang kasmaran ya bang, gak cinta, nggak tahu lah, udahlah nikahin lah. Sebulan, 2 bulan berjalan dengan baik semua, oke, tidak ada pengaruh dengan pekerjaan. Terus berjalan selang, ini kalau tidak salah 1 tahun, mulai bang di sini mulai nih, Apa tuh? ini anak murung, terus kerjaan nggak pernah selesai. Padahal saat itu kerjaannya numpuk nih, banyak order yang masuk yang harus dikirim keluar. Tapi ini ntar sehari 2 hari nggak masuk, sehari 2 hari nggak masuk. Saat itu saya sedang di luar Bali juga. Saya di daerah Malang. Saya lagi mau urusan di daerah Malang, sekitar 2 bulanan di Malang. Saya ditelepon sama si Mets. Rudy, itu punya anak buah tidak bagus kerja sudah. Kenapa Mets? Gue bilang, sudah seminggu ini dia nggak masuk. Oh serius? Bang. Akhirnya saya telepon, nggak aktif. Seminggu, 2 minggu bang. 2 minggu. Akhirnya gue balik nih bang, balik ke Bali. Terus gue samperin bang ke kontrakannya dia, ya kan? Yang tadinya dia kan tinggal di mes, karena sudah berkeluarga dia kontrak berdua. Nah, si istrinya juga kan sudah tidak bekerja lagi bang di tempat gua semenjak nikah. Saya ketok-ketok, nggak ada jawaban, ya kan? Oh saya pikir pergi, saya balik. Besokannya ini anak tidak masuk kerja lagi. Di siang hari saya putuskan balik lagi ke kontrakannya. Saya panggil, saya ketok-ketok, nggak ada jawaban juga. Tapi saya lihat AC nyala, ya kan? Ini ada orang di dalam. Tapi
kenapa nggak Nyaut. respon? Nah, saya cari dengan tetangga-tetangga ininya. Akhirnya ketemu nih, ada satu tetangganya, saya bilang, Bli, lihat Hendrik sini. Sudah hampir 2 minggu lebih bang, saya nggak pernah lihat. Istrinya pulang bang, katanya. Pulang kampung. Pulang kampung. Yang saya tahu pulang, gitu loh. Kemarin saya sempat dengar dua minggu itu sempat dengar mereka ribut, katanya gitu. Lumayan keras suaranya, tapi saya bilang, oke, yang punya kosan di mana? Saya bilang rumahnya. Ada bang di belakang. Boleh minta antar? Boleh. Akhirnya dianterin lah. Saya ngomong sama yang punya kosan, Pak, saya kawannya Hendrik, saya izin, saya khawatir Kenapa-napa ya? ada sesuatu yang tidak diinginkan, karena saya lihat AC-nya loh. Iya, saya minta izin ditemenin dibuka, karena pasti punya kunci seret bang. Iya. Akhirnya oke, ditemani dengan calang, dibuka. Itu bang, yang saya lihat pas saat dibuka, Hendrik itu sedang di pojok kamarnya dengan sajam. Dengan sajam. Begitu dibuka, dia cuman mau apa? Begitu. Rick, saya bilang, kenapa? Badannya sudah kurus. Maaf ya, dia sudah buang air di tempat. Aduh. Tapi dengan tatapan yang kosong, dia cuma bilang, mau apa? Pergi. Dia bilang gitu. Rick, akhirnya karena saya, untungnya pada saat itu, saya ditemani oleh yang punya kosan dan pecalang setempat. Abang tahu mungkin pecalang di sana badannya ya. Iya. Kayak kebo iwo semua ya. Gede. Besar-besar. Dipegang lah Hendrik ini. Udah ngamuk bang. Ngamuk. Saya cuma bilang, Rick, lu kenapa? Ngamuk dengan sajamnya ini. Akhirnya dipegangin, dibawa keluar, sampai diikat. Karena ngamuk bang, ngamuk sengamuk-ngamuknya. Lu mau bunuh gua ya? Dia bilang gitu. Rick, lu ingat, dan itu sudah tidak mengenali saya bang. Lu siapa? Lu mau bunuh gua kan? Katanya. Lu mau bunuh gua kan? Gua, lu gak kenal gua. Terus akhirnya ditenangkan sama kebetulan bapak kos ini, bapak yang punya kontrakan ini, ketua adat setempat juga di lingkungannya. Ditenangi lah bang, dengan caranya dia, saya nggak ngerti dengan ritual-ritual apa. Tenang bang, tenang. Kontrakannya dibersihkan, terus dengan saran si bapak yang punya kontrakan ini, sepertinya Hendrik ini terkena black magic, dia bilang gitu. Black magic. Sebaiknya dibawa ke yang bisa gitu. Nah pada saat itu saya kurang percaya banget sama hal kayak gitu tuh. Saya pakai logika aja kalau saya. Masa iya gitu loh. Gue tahu kan kawan gue nih berkawan sama dia ini sudah lama, nggak mungkin. Pada saat sudah agak tenang, bisa diajak ngobrol besok harinya, gitu. Hendrik itu pada saat ditinggal bang, sudah dibersihkan kamarnya, itu tidur itu diikat bang, kakinya dengan tangannya. Karena ngamuk bang. Jadi menurut bapak yang punya kosan, nggak apa-apa diikat aja. Atau kalau diikat nggak mati juga kan gitu. Tapi yang penting dia tenang. Kecuali ada yang menemani di sini. Sedangkan saya juga nggak mau nemenin di situ kan. Nggak, takut juga saya. Lagi tidur. Tahu saya cekek dari belakang saya. Gitu. Oke, besokannya saya datang, saya ajak ngobrol. Mau bang diajak ngobrol sama saya.
Lu kok kenapa? Kenapa, Drik? Lu cerita sama gua. Gua ini punya tanggung jawab besar sama lu. Nggak tahu, dia cuma bilang nggak tahu gua ini mau dibunuh, dia bilang gitu. Gua mau dibunuh sama banyak orang. Ini menurut keyakinannya dia nih, menurut pandangannya dia, gua mau dibunuh, Bang. Dibunuh siapa? Nggak ada siapa-siapa, gua bilang. Banyak, Bang, banyak. Orang ini banyak bawa sajam mau bunuh gua, gitu. Terus ya udah, gue bilang, oke, tenang, lo nggak usah takut, gue bilang, ada gua. Terus dengan saran bapak yang punya kontrakan, bawalah katanya, bawa Hendrik ini ke salah satu pura di daerah Singaraja, biar diritualkan di sana, diobati di sana. Bawalah saya sama kawan saya ini, si Mats ini, ya seperti abang tahu ya, orang luar itu sama, Bang, nggak pernah percaya hal-hal kayak gini. Apa ini acting ini, ya. Dia mau naik gaji mungkin, kan gitu. Iya. Dia mau naik gaji mungkin. Drama Nih ya kan, ataupun mencari perhatian karena urusan rumah tangga. Bawalah ke salah satu pura di sana, terus diritualkan oleh pedangde di sana. Versi pemuka agama di sana sama Bang dengan si bapak kontrakan ini, bahwasanya Hendrik ini kena black magic. Banyak ngerjain. Ya, ini kena black magic. Terus saya berpikir, saya bilang siapa yang mengerjai kawan saya bilang. Yang terlintas di pikiran saya pada saat itu, ya kan? Karena kan untuk hal-hal seperti ini, Bang, susah diungkap. Kita salah-salah berpikir atau jadi suuzon, jadi salah ini gitu. Saya tanya, lu punya istri kemana? Si Hendrik bilang nggak tahu. Emang istri? Dia cuma bilang begitu, Bang. Istri. Dia lupa. Emang gue udah nikah, begitu. Emang gue udah nikah. Gitu. Udah akhirnya di-spill lah, karena udah ini udah fix. Karena pemuka agama ini bilang ini udah fix, bahwasanya si Hendrik ini kena black magic oleh istrinya sendiri. Gitu. Dan saya nggak ngerti dunia ini ya, Bang. Saya nggak ngerti versinya ini, si istrinya ini nggak ngasah lagi mungkin ya. Jadi setelah dia gunakan ini untuk mendapatkan hatinya si Hendrik, tidak ditajamkan lagi. Dan saya meyakinkannya, si Hendrik pun tidak menyadari, Bang. Tidak menyadari bahwasanya dia sudah berkeluarga. Lu tuh ini ditunjukin, Bang, fotonya. Lu tuh udah nikah. Ini serius, Bang, gua nggak gini, gua belum nikah nih gini. Gitu loh. Udah, ini saya akhirnya yakin, yaudah. Akhirnya karena saya punya tanggung jawab besar, terus si pemuka agama menyarankan saya untuk 1 minggu sekali selama beberapa minggu untuk kembali ke sana. Saya bawa, Bang. Saya bawa ke sana. Si Hendrik ini sudah kembali kerja, Bang. Walaupun tidak seperti sedia kala, masih yang kadang banyak bengongnya gitu loh. Sampai akhirnya dia selama itu terkumat kayak gitu, ngamuk lagi. Jadi kontrakannya itu saya kosongkan, Bang, barang-barang yang sekiranya bisa melukai dia. Bahkan gelas pun saya ganti dengan plastik gitu loh. Semua saya singkirkan. Karena ya ngeri saya. Tahu-tahu dia ini, saya tanggung jawab. Walaupun sudah sebesar itu kan. Akhirnya si pemuka agama
yang di Singaraja ini memberi saya saran, Mas, ini sepertinya Hendrik ini harus dibawa nyebrang, Oh, keluar dari sini. keluar dari sini. Karena dia pun jujur, saya nggak sanggup. Salah satu-satunya cara harus dibawa nyebrang. Oke, saya dengan Mats ini bawalah Hendrik. Zaman itu masih pakai Escudo tuh bang, mobil. Oh iya. Di tengah jalan ngamuk bang, Aduh. ngamuk sampai saya ikat dia itu di pegangan handle pintu. Begitu sampai dari Gilimanuk terus nyebrang masih ngamuk. Begitu nyampe Ketapang baik bang, sembuh. Seperti biasa. Begitu ya? Iya, terus akhirnya saya ngobrol sama si Mets. Pada dasarnya memang si Mets ini nggak percaya. Kita ini cuma dikerjain nih, gitu lah, sama hal-hal kayak gini. Gue nggak percaya dari awal kayak gini-gini. Terus dia bilang, ya gimana memang adanya seperti itu, gue bilang. Oke, karena sifat penasaran nih, oke, kita balik lagi. Wah, balik lagi ke Bali? Balik lagi bang, saya. Oke. Gilimanuk, Ketapang Gilimanuk dan sebaliknya itu kan cuma ngatret doang bang, gitu loh, ngatret doang. Kapal tuh cuman ya nggak nyampe 30 menit. Jadi oke, naik lagi bang. Begitu nyampe Gilimanuk lagi, kumat lagi, kambuh lagi, sampai maaf sampai buang air besar di mobil itu, karena dia pakai celana pendek kayak boxer, itu kemana-mana. Marah-marah sih Mets ini. Wah, kasar ngomongnya lah. Udah segala macam keluar. Saya karena ngerasa punya tanggung jawab, terus juga nggak nyaman dengan keadaan seperti itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya bersihkan bang. Kotorannya si Hendrik ini. Maaf bang, itu yang saya dapatkan kotorannya adalah, abang kalau tahu itu apa, beras ketan hitam, ya itu isinya campur darah. Aduh. Karena kan beras ketan hitam itu, beras itu kan tajam-tajam ya bang ujungnya. Saya nggak ngerti ya itu gimana cara. Saya bilang, lu kayak ayam negeri makan beras, gua katakan gitu. Padahal dia nggak pernah ini kan. Saya tahu makan apa. So, udah. Akhirnya saya bawa lagi lah ke Bali. Karena saya juga nggak ngerti ini mau gimana. Terus saya bawa lagi ke Bali. Saya bawa ke tempat tinggal saya. Minta ditenangkan sama Balian ya. Namanya di sana tuh Balian. Saya dikasih referensi orang di Gilimanuk. Ini bawa aja ke daerah Tabanan katanya, ada di sana. Saya bawa bang, dipegang di sana, tenang bang. Udahlah, kayaknya nih harus tinggal. Saya ngomong sama Mets, kayaknya nih Hendrik tidak bisa tinggal di ini, harus tempat saya. Si Mets juga tidak mau sebenarnya. Kita jadi ngurusin ini kawan gua Mets, gue bilang. Gua sebelum kenal sama lu, kenal dia, gue bilang. Terus dia nyampe sini, itu tanggung jawab gua. Ribut gua sama si Mets. Akhirnya si Mets mau ngalah. Terus pada saat itu, malam itu saya beranikan untuk mengabarkan orang tuanya, gitu loh. Bahwasanya si Hendrik ini situasinya sekarang seperti ini. Saya telepon orang tuanya. Pak, saya mohon maaf, saya bilang saya tidak bisa, saya ceritakan dari awal. Bapaknya cuma bisa bilang, kok bisa gini-gini, saya nggak ngerti. Terus sekarang kemana istrinya? Saya nggak tahu bang, jujur aja saya nggak tahu dia tinggal di mana.
istrinya. Terus akhirnya ada yang cari yang, jadi ada pekerja saya kebetulan tahu alamatnya Si eh, mantan. gitu loh. Akhirnya selang beberapa hari disusul lah ke sana. Tapi si istrinya ini sudah tidak ini gitu loh. Nggak mau, ya terserah, gua nggak ini gitu, maksudnya udah nggak mau lagi sama Hendrik gitu loh. Saya nggak ngerti motivasinya apa, saya nggak ngerti. Tapi si Hendrik tuh dibiarkan seperti ini gitu loh keadaannya. Saya ada bapaknya selang beberapa hari telepon saya meminta untuk dipulangkan si Hendrik. Mas Rudi, kalau gitu bawa aja Hendrik pulang. Kalau memang keadaan, biar di sini nanti yang menangani. Karena kalau di sana kan saya mikir juga sama si Mets, akhirnya ngobrol, gimana Mets? Ini Hendrik kayaknya nggak bisa sembuh di sini. Saya bilang, ini harus pulang. Dan pada saat itu pilihannya adalah lewat darat Bang. Iya. Karena nggak mungkin terbang ya, gitu loh. Udah kan bawa kondisi seperti ini, nggak mungkin. Berak di sana. Itulah saya gimana lewat darat yang Bali Lampung Bang. Serem ya. Horor ya. Akhirnya si Mets ya udah terserah kalau memang mau dipulangkan, bawalah gitu. Saya nggak bisa, gue bilang, saya nggak bisa sendiri Mas, saya minta tolong temenin gitu loh. Sama saya dia bilang, terus ini di sini kita tinggal gitu. Akhirnya oh iya, di sini nggak boleh ditinggal karena usaha harus tetap berjalan. Akhirnya saya putuskan sama salah satu pekerja juga gitu loh, mekanik juga, namanya Anto. Betul, Tok, gue bilang temenin gue untuk bawa Hendrik ke Lampung. Coba. Iya, lewat darat Bang, katanya lewat darat. Ya, mau tidak mau, berapa hari Bang? Entahlah berapa hari, ya kan? Pokoknya ya kita jalanin aja. Akhirnya si Anto, oke deh Bang, gue temenin deh, karena pada saat itu yang bisa nyetir dia gitu. Gue nggak bisa nyetir sendiri ini, gue bilang. Harus ada yang nemenin gitu. Gantian. Udah saya putuskan lah si bawa Hendrik pulang. Perjalanan saya itu bawa dia itu nggak mulus. Perjuangan di daerah Komitir, setelah nyebrang Ketapang, itu ngamuk Bang, ngamuknya. Palanya dia itu dipentok-pentokin ke kaca. Aduh. Sampai kaca ini pecah. Buset, kenceng. Kaca mau kencang, kaca pecah, palanya dia berdarah. Saya panik lah saya. Terus tangan dia kan dia diikat di mobil. Si Anto, lu pegangin Hendrik. Hendrik itu kakinya diikat, tangannya diikat. Sampai daerah Jember, karena kondisi dia diikat itu, orang kan kaca pecah, orang kan bisa melihat. Ini saya urusan jadi Bang. Saya tuh, orang melihat tuh saya itu kayak penculik. Iya. Gitu orang. Saya di stopin polisi, digiring ke polsek setempat, diperbal. Saya jelaskan sama polisi, saya bahwasanya bawa orang gini. Tapi saya urusan akhirnya, karena Hendrik ini meracau, ngamuk, ngomong, bilang saya diculik, saya di ini gitu loh Bang. Ini dari awal dia Iya, keterangannya pengen saya mau dibunuh. dibunuh. Iya.
Dibilang saya mau dibunuh. Nah, asumsi polisi itu kan saya yang mau membunuh dia. Urusan bang saya. Akhirnya saya diperbual, saya jelasin. 2 malam saya di polsek itu 2 malam bersama Hendrik semua. Tapi setelah dijelaskan dan akhirnya melihat Hendrik keadaannya, si polisi setempat ini menyarankan bawa Hendrik ini ke RSUD setempat bang. Bawalah ke ini rumah sakit. Saya ya juga bawa rumah sakit aja kali ya. Saya mikir gitu. Bawa rumah sakit. Rumah sakit juga nggak bisa nangani dengan baik gitu loh. Karena ini urusannya beda gitu. Saya tetap bawa bang Hendrik akhirnya. Dengan minta surat dari kepolisian. Oke. Ya, Biar aman jalan. Ya, biar aman. Bahwasanya ini saya bawa untuk memulangkan ini ke Bandar Lampung, ke Liwa. Akhirnya setelah itu saya tetap bawa Hendrik dengan banyak cerita di jalan yang teriak-teriak. Itu sepanjang jalan bang, saya tuh kayak penjahat. Karena udah gak ada kacanya. Jadi kalau hujan, dia kehujanan. Panas kepanasan. Saya pindah ke sini, ini mobil basah. Karena kan udah gak ada kacanya, pecah. Saya tutupin pakai plastik. Saya tutupin, tetap aja kan namanya hujan. Terus sampai di Semarang, bapaknya telepon. Mas, ini saya punya kenalan. Gitu loh. Kenalan di daerah Banten. Nah, terus gimana Pak? Saya bilang, sekarang posisi sudah sampai mana? Saya sudah sampai Semarang Pak. Hendrik gimana kondisinya? Hendrik ya masih dengan kondisi yang sama. Bahkan sepertinya lebih ekstrim. Makan pun sudah nggak ini bang. Jadi itu mobil abang bisa bayangkan bang. Mobil itu baunya udah nggak karuan bang. Saya bawa orang nggak sehat kan, nggak sehat. Saya di jalan juga cuma nangis aja. Saya ngerasa, ya Allah, ini kawan gua kok gini sekarang gitu, jadi kayak gini. Dosa apa lu, Drik, gitu loh. Lu ganteng lo, gitu loh. Kok ada orang jahat sama lu segininya, gitu loh. Apa yang dicari, gitu loh. Kalau ganteng kaya nggak apa-apa bang, ini nggak juga, cuma ganteng doang, gitu loh. Terus akhirnya bapaknya menyarankan bawa ke Banten, daerah Malingping sana. Sampailah ke alamat yang Banten. Di Malingping itu referensi bapaknya. Disambut, bapaknya berpesan sama saya, tolong jangan tinggalkan Hendrik di sana sampai kesehatannya membaik. Kalau sudah agak membaik baru bawa ke sini, gitu loh. Minimal di terapi dulu di sana. Karena dapat amanah seperti itu, mau tidak mau saya harus temenin Hendrik bang di Malingping dengan segala banyak ritual yang dijalankan ya di sana. Kurang lebih itu 1 mingguan lah Hendrik di sana. Saya cuman yang ngelihat dia tuh yang sedih bang, sedihnya yang kok bisa kayak gini lo Drik gitu loh. Bahkan kadang mengenali saya, kadang tidak. Kadang diajak ngobrol nyambung, loh kok gue di sini bang, gitu loh. Gua kayak orang skip berarti ya? Ya kayak orang seperti itu bang. Kerjaan gue banyak gitu loh. Kerjaan gue banyak, ngapain gue di sini? Ayo, nanti itu kan deadline mau dikirim bang. Nggak usah bikin kerjaan, gue bilang gitu kan. Lu yang penting di sini aja dulu. Ntar itu kalau lagi bener bang. Kalau lagi nggak bener, koslet lagi. Koslet yang ngamuk. Terus dia bilang dia mau dibunuh. Saya nggak ngerti halusinasi dia seperti apa, saya nggak ngerti. Terus
sana. Itu ritualnya apa aja Bang pasti Banten? Itu saya kurang ini juga Bang ya, karena dia punya kamar khusus kan si. Oh di dalam kan. Jadi di luar tuh cuman kalau udah ini, yang saya tahu dimandiin ya seperti itulah biasalah kalau ini. Terus dia punya kamar khusus di Rukiah gitu kan. Terus si kiainya ini, saya sebut kiai lah ya, ustadz lah ya, atau kiai lah, ngomong ke saya, ini Hendrik bisa sembuh kalau ya, kalau dia ini dipertemukan lagi dengan perempuan Bang. Cewek lain. Iya gitu loh. Jadi gitu. Selama itu belum terlaksana, ini pasang surut Bang. Nanti kambuh, nanti membaik, nanti kambuh, nanti membaik, gitu loh. Oke. Saya bingung. Duh gimana ya? Saya bilang. Mana ada yang mau cewek? Nah, saya sampai, ya itu PR-nya. Saya sampaikanlah ke bapaknya. Pak, ini Hendrik ini begini gini saya ceritakan. Oh, ya udah kalau kayak gitu bawalah pulang ke sini, gitu loh. Biar nanti keluarga di sini yang merawat. Udah, oke, saya izin sama kiainya. Saya disuruh stay 2 hari lagi di sana, nanti tunggu 2 hari lagi baru boleh dibawa, gitu loh, biar lebih membaik. Tapi di hari terakhir itu Bang, si Hendrik ini ngamuk ya Bang. Mungkin energi negatifnya sedang dikuras habis ya sama yang di Malingping nih. Itu kalau Abang mau tahu, keluar tuh Bang semua yang saya bilang Beras tadi. Campur darah, sambil dia teriak-teriak yang gua bunuh lo, katanya gua bunuh semua. Terus kadang dia bilang gua mau dibunuh atau sebaliknya gua bunuh lo, gitu loh. Dah sampai hari besokannya udah ritual tuh udah selesai, gue putusin bawa nih Bang si Hendrik balik ke Lampung, ya kan, Atas permintaan bapaknya. atas permintaan bapaknya, dan mulai agak lebih kondusif ketimbang dari Bali sampai Banten itu. Nyebrang sudah mulai tenang, ya kan, tapi tetap gua nggak bisa kasih turun Hendrik dari mobil, gitu loh. Gua temenin di mobil, gua ngeri dia lompat Bang ke laut kan. Kalau udah sampai rumahnya, gua cuman minta ampun, minta maaf, dan nangis sama bapaknya karena gua ngerasa salah, berdosa gua. Ini anak berangkat ke Bali sehat Bang, sehat dengan kondisi baik, semua baik. Terus gua pulangin si Hendrik dengan kondisi yang seperti ini, gitu loh. Gue cuman minta maaf sama bapaknya, nggak bisa jaga anaknya dengan baik. Terus bapaknya ya udah ya memang ini jalannya seperti ini. Gue nggak boleh pulang juga Bang, sekitar 3 hari karena bapaknya minta udah nginep di sini, istirahat dulu karena perjalanan gue panjang nih Bang, panjang Bang. Udah istirahat di sini. Sambil gua ngikutin perkembangannya dia. Dia dibawa juga di sana ke orang bisa. Nah, terus gua bilang sama bapaknya bahwasanya kalau orang yang di Banten ini bilang Hendrik ini akan baik-baik aja kalau dijodohkan kembali dengan wanita lain. Tapi PR-nya adalah siapa abang yang mau, gitu loh. Siapa yang mau dengan Hendrik kondisi seperti ini, gitu kan? Itu PR.
Akhirnya ya sudah, kesepakatan keluarganya ya udah biarkan itu menjadi PR kami di sini sebagai keluarga kan gitu. Udah akhirnya saya izin pamit lagi balik gitu loh, dengan rasa yang maaf ya gitu loh. Nggak enak. Iya, karena jujur gue kehilangan kawan yang bukan kehilangan fisiknya bang, kehilangan yang kesehatannya hilang gitu loh, yang nggak kenalin gue lagi. Sama dalam hati tuh, gila ada ya orang jahat banget gitu loh, jahat banget sampai lu cari apa sih gitu loh, lu cari apa setelah lu dapet kok di kayak gini gitu loh, lu sia-siain. Udah lah, gue balik ke Bali, ceritalah sama si Mets, kawan gua nih yang orang Australia. Dan di situ baru orang yang kulturnya berbeda sama kita di sini percaya kalau di Indonesia ini ada hal-hal seperti itu. Di sana pun ada gitu loh, hal-hal kayak gitu ada. Cuman mungkin kemasannya berbeda. Di Australia ada? Ya ada, semua negara pasti ada. Cuman kemasannya aja yang berbeda. Kalau di sini mungkin lebih ekstrim ya Bang, gitu loh. Akhirnya udah, setelah itu saya ngobrol-ngobrol lagi sama mekanik saya yang ketemu dengan mantan istrinya. Lu waktu nyusulin si Anu, ada obrolan apa selain dia bilang nggak mau? Nggak ada bang, lu jujur sama gua gitu loh. Kita udah pada tahu bahwasannya dia gitu loh. Nah, versi si istrinya ternyata memang dia yang melakukan itu gitu loh. Oh, ngaku nih? Ngaku. Dan kenapa akhirnya si Hendrik tersadar? Karena ya itu, hal-hal seperti itu kalau nggak diasah lagi kan bang, sifatnya sementara bang. Top up Bang, kayak gitu, top up. Berjalannya waktu sekitar 6 bulanan, 1 bulan, setiap 1 bulan tuh saya selalu komunikasi sama bapaknya Hendrik. Gimana Pak Hendrik keadaannya? Sudah agak membaik tapi masih suka ngamuk, tapi sudah tidak seperti dulu yang durasinya rapat-rapat kan. Ntar hari ini bisa ngamuk, besok enggak, besok ngamuk lagi. Sekarang udah 1 minggu, 2 minggu dia sudah mulai reda. Selang 6 bulan ke sini saya dikabarin sama bapaknya. Ada, entah masih saudara jauh bang, saudara jauhnya dia yang bersedia bang akhirnya. Oh, nikah? Iya, tapi masih ada hubungan kerabat tapi tidak dekat. Dan diperbolehkan untuk menikah gitu loh. Akhirnya dinikahkanlah dia. Diredam. Ya kan, kalau kata orang putus cinta ya obatnya cinta. Iya. Ataupun ya itulah pokoknya gitu. Sakit wanita, obatnya wanita. Gitu. Akhirnya saya seneng gitu. Alhamdulillah kawan saya baik lagi seperti dulu gitu loh. Saya bilang sama bapak, saya boleh Pak ngobrol sama Hendrik? Boleh katanya, boleh gitu lah. Ngobrol bang, gua ngobrol. Rik, gimana kabarnya? Baik bang, sehat bang. Sehat. Normal. Tapi dia tidak menyadari kejadian-kejadian itu gitu loh. Yang dia pernah ngamuk, nggak, namanya di bawah alam sadar ya bang. Skip. Terus ya udahlah, yang penting sekarang dia itu menjadi petani kopi di Liwa. Banting setir. Karena ya kehidupan di sana untuk bidang otomotif nggak berjalan mungkin bang, gitu loh. Terus belum lama ini saya ada urusan ke
Lampung bang, saya sempat mampirin. Sekarang anaknya alhamdulillah 2, Oh, sudah 2. lu udah nggak ngamuk-ngamuk tuh? Oh enggak lah, kan udah diredam. udah diredam gitu loh. Udah diredam, sekarang alhamdulillah anaknya 2 dan sehat. Kesimpulannya ya itulah bang, kita tuh mengalami sendiri, melihat sendiri, Jadi saksi. jadi saksi bahwasanya black magic itu ada. Saya tadinya juga orang yang alah, Skeptis. kalau kata siapa pesulap merah ya, nggak ada itu. Tapi saya melihat sendiri ada, dan saya saksi hidupnya gitu loh, yang ngamuk. Begitupun kawan saya yang bule ini, si Mets ini, sama dia nggak percaya. Tapi begitu, oh ada ya, ada ternyata, ya memang ada gitu loh. Jadi kayak gitu aja bang cerita gua. Nah, oke, itu bang, buat motif pastinya nggak tahu apa pemicu keributannya atau apakah? Ya memicu keributannya, kalau gua ambil cerita dari mekanik pekerja di tempat gue ini, yaitu nggak diasah lagi. Jadi kalau abang bilang nggak di top up ulang ya, jadi Sadar dia. ya itu. Tapi begitu sadar, ada yang nge-ground mungkin. Kabelnya ada yang nge-ground, ya nggak seperti sedia kala kan. Jadi agak-agak ini ya, iya, nge-grounding kan. Wah, gua ternyata bukan Luna Maya kan gitu kan. Ini Jong. So, anjir kayak gini kan. Ya, itulah mulailah si mantan istrinya, ketika suaminya melihat dia mungkin ya, lu siapa, lu kok gini, sakit hati, itulah mulai mungkin ya bang timbul, oh lu mandang gua seperti ini gitu loh. Mungkin ada bahasa atau perilaku Hendrik yang, lu siapa? Iya. Kok gua nggak mau lah gua malu, kayak gitu mungkin ya bang. Terus si perempuannya sakit hati, dibuatlah seperti itu, gitu bang. Itu pas abang masuk ya, bawa sajam. Tapi untungnya dia nggak ngelukain dirinya gitu. Kalau ngelukain dirinya, Apa cuma dia defense saja? Jadi gini bang, yang gua tahu dia itu pegang sajam tuh, sepertinya memang untuk bertahan. Karena menurut versi dia, penglihatan dia itu di luar rumahnya dia itu, di luar kontrakannya dia itu dikepung orang bang. Ada beberapa orang yang ingin berusaha membunuh dia. Jadi dia pegang sajam untuk bertahan. Defense. Iya, untuk defense dia. Makanya begitu kami masuk, bapak kos, gua dan pecalang masuk, buka pintu, dia acungkan senjatanya gitu loh. Lu mau ngapain? Hah? Lu siapa? Lu mau matiin gua? Kayak gitu. Itu pas abang masuk nih. Kan kata abang tadi emang udah banyak kotoran. Itu kotorannya apa? Kotoran normal apa udah beras? Jadi bercampur ketan hitam ya bang. Bentuknya yang saya lihat adalah hitam, dan saya meyakini itu adalah beras ketan hitam. Mungkin bang, media untuk membunuh secara halusnya, karena yang saya pahami beras itu kan ujungnya lancip-lancip ya bang, gitu loh. Mungkin untuk melukai ususnya, saya nggak ngerti ya. Tapi yang saya lihat adalah keluar seperti itu, dan dicampuri dengan ada darah-darahnya. Artinya kan untuk kan medianya banyak bang, seperti kalau yang hal-hal gitu, ada yang apa, yang seperti nggak ngerti ya, aku apa sih. Ini ketan hitam itu tajam bang. Kalau abang lihat beras kan ujungnya tajam ya, gitu loh. Dan itu banyak. Dan pertama abang masuk. Ya, dan itu nggak selesai di situ. Setelah di Malimping itu kan, dia mungkin dikuras di ini sama kiai di sana. Ya itu masih keluarnya banyak. Keluarnya itu tuh.
Dan yang gak saya habis pikir itu sampai hari ini, bagaimana itu bisa masuk, sedangkan dia tidak mengkonsumsi. Iya, iya, iya. Itu sampai saat ini Bang, saya masih nggak masuk logika saya, tapi nyata. Berarti dari abang dari Bali sampai Banten itu kan dia juga Sama Bang, yang di mobil pun itu juga sama itu. Berikut ada kotoran-kotoran yang normal. dia konsumsi, yang tapi dicampuri dengan selalu ada barang tersebut. Dan artinya itu banyak kan. Artinya setiap dia buang air pasti ada si ketan hitam itu. Sedangkan dia nggak konsumsi itu gitu. Dan bentuknya kan pun masih mentah Bang, kayaknya masih keras gitu loh. Iya. Masa iya makannya beras hitam gitu loh. Masih utuh berarti bentuknya. Iya, masih utuh gitu loh. Gitu. Tapi selain itu nggak ada lagi Bang, cuma itu doang. Maksudnya yang Itu aja sih yang saya lihat. Cuman mungkin di tangan si terapisnya yang kiai ya, dan pedang de Balian segala macam, mungkin ada yang lain, tapi kan saya tidak bisa tidak melihat langsung entah apa kan saya nggak bisa melihat, karena itu kan hal-hal kayak gitu kan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan gitu loh ya. Tapi yang saya bisa lihat langsung adalah yaitu si beras ketan hitam itu banyak Bang, banyak gitu. Berarti sekarang dia lagi ngebon ini ya, ngebon kopi. Bisa jadi. Udah nggak main stang seher, oblak dia. Gitu. Tapi alhamdulillah Bang, saya terakhir ketemu itu dia udah gemuk, anaknya 2 dan udah normal. Saya senang lihatnya. Saya ngerasa sudah udah saya nggak tertebuslah rasa bersalah saya dengan dia melihat sehat, sudah cukup gitu loh. Sampai hari ini saya baik sama dia gitu loh. Kali Bang punya pesan dan kesan buat para penonton. Kalau kesannya sih ya itulah, kita baik-baiklah sama orang ya gitu loh. Karena kita nggak tahu isi hati orang ya Bang. Itu kan berawal dari sakit hati mungkin ya, dengan ucapan-ucapan. Tapi kan pertamanya dari dia juga yang mulai. Iya sih, saya nggak tahu. Saya kalau itu motivasinya saya nggak ngerti Bang. Mungkin ya awalnya, wah ini laki-laki oke nih ya kan. Setelah sifat penasaran kan Bang, manusia itu apa sih Bang? Udah selesai penasaran? Udah gitu. Dan di awalnya kan saya juga ingetin, yakin loh. Karena dengan mata kepala saya, kawan saya yang semua itu yang normal, enggak banget gitu loh. Enggak, lu jangan ini, lu keren, lu bisa dapet yang lebih. Tapi dia kekeh dengan enggak, gue cinta banget gini. Ya, nggak tahu lah gitu kan gitu. Gitu Bang. Pesannya belum, tadi kepotong lagi Bang. Udah itu. Udah. Oke. Itu dia cerita lengkap dari Bang Rudi. Ya, kayaknya kita harus banyak-banyak jaga lisan ya Bang, jaga lisan, kita nggak tahu isi hati orang ya kan. Seram juga sih Bang. Iya, makanya Abang jangan macem-macem Bang. Ampun, Macem-macem Bang, ya kan. Itu Bang, mau Abang? Enggak. Kayaknya ini mode tiara Bang. Mode tiara. Oke deh, kalau gitu kita udah di akhir video. Gue Aro, saya Rudi. Jelajah Malam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.